candi di Jawa atau di Indonesia itu kebanyakan mengikuti nama tempat. Jadi Nama tempat, candi ini berada di Dusun Badut, maka dinamakan Candi Badut ya. Iya. Akan tetapi nama Badut ada beberapa hal yang menarik untuk diketahui. Iya, iya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi di HM Adventure ya teman-teman ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe HM Adventure. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan petualangan terbaru dari saya teman-teman. Oke guys, ini saya berada di Candi Badut ya teman-teman ya. Yang lebih tepatnya di Jalan Raya Badut juga teman-teman. Ya tadi saya kesini itu sebenarnya nggak ada niatan kesini teman-teman, cuman jadi saya habis makan terus kok ada pelang warna hijau Candi Badut, saya akhirnya belok ke sini. Dan kalian bisa lihat itu persis di depan saya itu adalah Jalan Raya Candi Badutnya ya teman-teman. Jalan Raya Candi maksudnya. Oke guys, dan jaraknya tidak jauh-jauh banget ya, ada 30 meter dari pintu gerbang, pintu masuknya Candi Badut ke jalan raya teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi Candi Badutnya ya teman-teman. Oke guys, mantap. Di sini juga banyak ada yang foto-foto juga dan selfie gitu guys, karena Candi Badut ini Candi Badut ini bentuk bangunannya itu eksotis ya teman-teman ya. Kalau zaman sekarang itu eksotis guys. Oke guys, sudah berada di gerbang Candi Badut, dan di sebelah kiri saya tuh langsung Candi Badutnya ya teman-teman ya. Oke, banyak foto-foto wisatawan atau teman-teman, ini anak-anak kuliah teman-teman. Oke, ini anak-anak kuliah, banyak yang foto di sini guys. Nah, itu dia candinya, mantap, keren men. Jadi seperti ini lokasi Candi Badut teman-teman. Oke men, itu nggak ada kepalanya ya. Tuh teman-teman, jadi kepalanya nggak ada, cuman kaki, badan, dan kepalanya putus ya teman-teman ya. Entah kenapa kok putus. Oke, lanjut. Oke, dari beberapa ukiran-ukiran ya teman-teman ya, di situ banyak yang sudah apa namanya, agak-agak samar-samar pudar gitu loh teman-teman, nggak seperti kayak dulu lagi. Oke guys, ini keliling dulu aja ya. Dan jadi itu loh teman-teman. Jadi apa namanya, kalian bisa tahu lah, nama Badut itu diambil dari nama tanaman teman-teman. Ini tanamannya nih. Jadi yang dimaksud Badut itu adalah ini teman-teman, tanaman. Entah ini tanaman apa ya namanya, kok bisa dinamakan Badut. Kayak pohon nangka kalau nggak salah, ini kayak gini ya. Oke, perlu kalian ketahui teman-teman ya, tanaman Badut ini di Malang atau mungkin kalian cari di sekitaran daerah tempat kalian itu jarang banget. Dan tanaman Badut ini diambil dari Gunung Katu ya teman-teman ya. Gunung Katu itu banyak tanaman-tanaman badut seperti ini teman-teman. Oke guys, indah banget loh, kawan deh. Dan waduh, siluet teman-teman.
Oke, jadi seperti ini penampakannya dari belakang ya. Keren banget, men. Ini baru pertama kali saya kesini loh. Keren. Oke. Oke, pengen masuk ke dalamnya teman-teman. Oke, permisi. Permisi. Jadi seperti ini. Oke, permisi. Dan banyak ukiran-ukiran versi tangan ya teman-teman. Ini adalah tempat pemujaan para raja teman-teman. Oke guys, ini pertama kalinya saya masuk ke sini. Ini pertama kali saya masuk ke sini teman-teman. Kawan, sewangan, top, mantap ini. Wah, keren banget guys. Dibangun tanpa semen. Tanpa semen guys, jadi bisa apa namanya kayak gini loh. Nih, ini nggak ada semennya cuy, nggak ada perekatnya cuy. Seperti ini. Oke. Dan sayangnya teman-teman di sini banyak ukiran tangan. Sayang sekali ya, seperti ini. Ismail, Mas Ismail, tolong dong jangan iseng. Sayang nih, ini peninggalan nenek moyang kita, leluhur kita ya, dilestarikan lah, jangan dikasih tulisan seperti ini ya. Ini pasti yang nulis kreatif banget men, dan penuh dengan kesabaran, karena ini sampai membutuhkan tenaga atau power yang sangat kencang sekali guys. Ini kayak gini loh, dalam banget loh ini. Oke. Ini banyak ukiran-ukiran tangan ya. Mantap. Ada puda juga. Puga apa tuh puda itu? Nggak tahu. Oke guys. Ini ada tangga naik ke atas. Ini sebenarnya saya mau naik ya teman-teman ya, tapi saya nggak berani karena saya trauma ketinggian teman-teman. Oke. Oke, mantap. Oke teman-teman, langsung menuju ke jupelnya. Kita tanya-tanya di sana teman-teman ya. Dan ini tempatnya oke banget deh. Oke, langsung saja. Ayo. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Oke. Pulau Helmi Pak. Ini kalau Pak Jayadi ya. Pak Jayadi. Oke. Sudah berapa lama melihara Candi Badut ini Pak? Saya sejak 1985 ya, jadi 38 tahun. Nanti Juli ini sudah purna tugas. Sudah pensiun ya? Pensiun ya. Sudah pensiun. Ada yang mengganti langsung? Penerusnya? Ada ini, sudah ada. Sudah ada? Ya. Oke, apa ada tamu? Nah, sebentar. Ini ada tamu guys. Terus mana ya? Satu saja ya. Satu aja. Gak bayar? Enggak. J, Pak, sudah 38 tahun, sudah ada penerus untuk memelihara candi ini ya Pak ya? Ada ya. Dari saudara atau anaknya sendiri Pak? Istilahnya kan gini ya, dari instansi sana sudah ada, karena memang sebelumnya kan ada tenaga honorer di sini ya. Iya. Cuma nanti kalau untuk menggantikan setelah saya pensiun,
yang mau dipindah ke sini itu masih belum tahu. Oke, tapi sudah ada ya yang sepanjang jenengan tahu sudah ada ya? Ya mungkin yang jelas nanti dari candi yang lainnya bisa diputar ke sini. Oh, rolling? Di rolling. Oh, karena di sini kan kalau saya pensiun tinggal 1 orangnya. Jenengan paling lama di sini ya? Iya. Oke. Oke, siap. Pak, ini saya boleh tanya sesuatu tentang Candi Badut ini, Pak ya? Iya. Iya. Pertanyaan pertama, Pak. Tujuan dibangun Candi Badut ini untuk apa? Dibangunnya Candi Badut ini untuk tempat pemujaannya, karena tujuan membangun candi itu ada 2 versi. Yang satu untuk pendarmaan, yang satu untuk pemujaan. Yang dimaksud pendarmaan itu untuk tempat persemayamannya Abu Raja. Iya. Karena Candi Badut ini tidak ditemukan peribeh pada waktu digali di tengah-tengah sumuran itu, maka disimpulkan bahwa Candi Badut ini untuk tempat pemujaan. Untuk tempat pemujaan. Nah, ini peninggalannya agama apa sih, Pak? Kalau menurut prasasti Dinoyo di bait keempat itu dikatakan bahwa seorang raja dan juga pembesar kerajaan beserta rakyatnya membangun sebuah kuil untuk memberantas penyakit yang menghilangkan semangat. Di prasasti tersebut dikatakan bahwa dalam masa itu Kerajaan Kanjuruhan dalam masa kerajaan raja kedua yang bernama Gajayana. Jadi yang membangun Candi Badut ini menurut prasasti Dinoyo, raja kedua dari Kerajaan Kanjuruhan yang bernama Gajayana pada abad 8, tepatnya 760 Masehi atau 682 Saka. Oke, iya Pak. Oh, jadi nama-nama tersebut sudah ada di stadion ya, kayak Stadion Kanjuruhan juga ada hubungannya nggak bisa Pak sama Malang ini Pak? Jadi Stadion Kanjuruhan sama Stadion Gajayana itu apakah ada hubungannya dengan Candi hubungannya Badut justru ini, Pak? Malang itu mengambil acuannya tuh dari Kerajaan Kanjuruhannya. Iya. Jadi hari jadi Kabupaten Malang itu acuannya di 760 Masehi tadi. Jadi misalkan sekarang itu hari keberapa jadi Kabupaten Malang itu acuannya di situ. Oh, acuannya di situ. Iya. Maka diabadikan sebagai nama stadion ya. Iya. Stadion Kanjuruhan dan juga Stadion Gajayana. Oke. Karena memang Kerajaan Kanjuruhan itu adalah kerajaan yang tertua di Jawa Timur. Ya, oke, Pak. Sebelumnya nih Pak, sebelum jauh ditemukannya candi ini, apa bukti keberadaan Candi Badut ini Pak dulunya? Sebelumnya ya? Iya. Gini ya, pada waktu ditemukan itu seorang kontrolir Belanda ya, itu yang bernama Morenbreker. Dia itu menemukan sebuah gundukan ya, dan gundukan tersebut ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar. Karena diduga penemuan tersebut adalah benda cagar budaya, maka pemerintah Hindia Belanda mengutus seorang ahli arkeologi dari Hindia Belanda sana yang bernama Bedehan untuk menindaklanjuti penemuan tersebut. Akhirnya benar, jadi oleh Bedehan 1923 itu ditindaklanjuti. Ditemukannya tahun 1921 kan ya. Lalu 1925 sampai 1926 dipugar oleh Bedehan tersebut. Akan tapi dengan dibangunnya yang pertama kali itu, Bedehan pada waktu itu juga hampir putus asa karena batunya banyak yang hilang. Akhirnya diadakan bina parsial atau dibongkar ya, diturunkan terus disusun baru dinaikkan. Itu menghasilkan sekelumit yang mungkin kalau yang pelipitnya yang utuh seperti sekarang ini bagian yang barat laut sini ya. Lalu ada pemekaran kedua tahun 1990 sampai 1993 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Purbakala di Mojokerto. Ya. Sehingga seperti sekarang yang kita lihat ini. Ya, dulu waktu masih gunduan ya Pak ya, istilahnya kan gunduan, itu dalam bentuk apa
candi apa sudah jadi merupakan sebuah bukit ya. Ya. Jadi seperti bukit gini, candinya itu setelah digali ternyata runtuh. Jadi sebatas kaki gitu ya. Kaki-kakinya aja ya. Kaki candi, karena candi itu tanpa bahan peragat. Jadi bila misalkan mau digoyang oleh gempa ya, pada waktu itu kan masih ada gempa atau petir, maka candi tersebut runtuh. Jadi semua candi di Indonesia itu ditemukan dalam keadaan runtuh walaupun tidak sampai ke bawah ya. Lalu oleh si penemu tersebut kan disusun, dibangun kembali, sesuai dengan bentuk aslinya ya. Oke, siap. Nah, kenapa Pak Candi Badut ini menjadi bukti penting dalam sejarah? Ini ya, kalau menurut saya karena kebudayaan itu adalah merupakan jati diri bangsa. Dan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai sejarah bangsanya. Maka kita memang menganggap bahwa keberadaan Candi Badut ini sangat penting karena mengandung peradaban kan ya. Iya. Oke. Dulu untuk yang membangun ini awalnya dulu raja siapa Pak? Gajayana ya? Ya, yang disebut di prasasti. Di prasastinya. Oke. Dan kenapa dinamakan Candi Badut? Nama Candi Badut ya. Kalau candi di Jawa atau di Indonesia itu kebanyakan mengikuti nama tempat. Jadi nama tempat. Candi ini berada di Dusun Badut, maka dinamakan Candi Badut ya. Iya. Akan tetapi nama Badut ada beberapa hal yang menarik untuk diketahui. Iya Pak. Jadi dulu itu di sini banyak sekali tumbuh pohon badut ya. Karena banyak tumbuh pohon badut, maka dusun di sini dinamakan Dusun Badut. Lalu candi ini berada di Dusun Badut, maka dinamakan Candi Badut. Itu yang pertama. Sedangkan nama Badut menurut Purbacaraka diambil dari nama kecil Sang Garbopati atau nama kecil Raja Gajayana. Itu namanya Liswa. Jadi Liswa itu dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai anak yang suka melucu atau yang suka menari. Nah itu kalau orang Jawa kan menyebut Badut. Karena yang membangun candi ini diperkirakan adalah Sang Badut tadi, maka candi ini dinamakan Candi Badut. Oke Pak. Siap. Mungkin sekian dulu Pak dari saya Helmi. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Dari sini nanti tutup jam berapa Pak sini Pak? Kalau sini saya tutup 3:30 ya. 3:30. Karena saya kerjanya 6 hari ya. Dan candi ini kan tidak begitu ramai seperti Candi Singosari. Kalau Candi Singosari itu 3:30 tidak bisa kita tutup karena masih pengunjungnya sangat ramai. Kalau jam kerja itu jam 7.30 sampai 16. Jadi 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kalau yang kerjanya 6 hari ya sampai jam 15 ya. Tapi saya tutup jam 15.30 ya. 3:30 ya Pak ya. Karena perhitungannya dengan tamu ya. Oke. Ya wis matur nuwun Pak atas waktunya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini tentang Candi Badut teman-teman. Dan penuh dengan sejarah ya. Mungkin candi ini kecil, tapi untuk efeknya itu sampai ke Nusantara teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya HM Adventure ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update info terbaru seputar HM Adventure. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.